Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menambahkan tips baru kepada rekan-rekan semua, bagaimana cara menentu direction, karena ini minggu ya, akhir pekan maksudnya. Jadi kita menganalisa untuk minggu depan. Nah, jadi tentu kita memprediksi pergerakan market minggu depan itu kita bisa memperkirakan dengan Fibo Henjut. Nah, jadi gini. Oke, pertama kita lihat nih, nampak nih. Kita nampak direction dari sini ya. Atau mulai dari sini pun nggak apa-apa ya. Saya tarik Fibo. Teman-teman perhatikan. Ya, tolong diperhatikan nanti dari cari narik Fibo jangan sampai salah lagi, high ke low. Nampak? Nah, di sini kita melihat apa enggak? Dia di retest ataupun palit di sini. Ya, palit. Nampak dia palit dan dia turun. Oke. Nah, sekarang kita hapus yang ini. Jadi kita hapus yang ini. Nah, sekarang kita mau melihat arah market dari yang ini. Oke. Karena ini dia valid. Nah, kita mau melihat market yang ini setelahnya. Ya, anggap kita sekarang di minggu ini. Ataupun di sini pun kita melihat nih, liukan seperti ini, siku seperti ini, high dan low seperti ini. Kita tarik. Akankah dia sampai di Fibo Henjut di sini nanti dia akan berbalik ke atas? Nah, kita bisa prediksi dari sini. Ya. Kita prediksi dari Fibo perjalanan. Ya, sebelumnya kita udah dapat ya, arahnya valid dari sini. Dia akan turun seperti itu. Nah, sekarang coba kita tarik yang di sini, swing high swing low yang ini. Nah, tentunya isyarat akankah dia akan baik pada penarikan Fibo ini ya. Nah, nyatanya zone decision kita telah di breakout ya, di breakout sell. Itu menjadi signal untuk kita pertanda arah dia masih kuat turun selari dengan arah yang kita ukur tadi itu. Nah, kita udah nampak batal di situ. Oke. Nah, sekarang berarti sedikit tipsnya di sini tadi, ketika ini valid, kita mau melihat ini nanti penurunan yang ini valid, anggap kita berada di sini. Tentu kita tarik Fibo yang sekarang ini. Akankah dia valid untuk kenaikan? Kita udah bisa kesan karena yang ini tadi ini yang kita tarik pertama tadi ini valid. Tentu dia akan tetap melakukan penerjunan. Itu dia tips dia untuk menentukan arahnya. Dari weekly, daily-nya nanti pun sama. Oke, sekarang kita tengok udah batal, berarti arah dari setelah dia batal ini akan tetap turun. Itu analisa dia. Signal yang dia bagi sama kita. Nah, sekarang karena di sini dia udah batal, ya, nampak arah yang dibagi tahu retracement-nya sudah dibatalkan. Tentu bukan retracement namanya lagi nih, berarti arah dia tuh masih arah menurun dari yang kita tarik ini tadi. Nah, jadi sekarang kita putar, kita hapus dulu yang ini dan kita tarik Fibo baru. Kita mau narik dari high ini ke low yang ini, ya kan? Karena kita dapat arah dia turun, tentu kita prediksi minggu depan dia akan melanjutkan penurunan dengan syarat dia harus retracement ke area Fibo Henjut dulu, begitu maksimal kenaikan dia. Oke, kita tarik. Sekarang kita tarik Fibo Henjut yang di sini. Pastikan high dan low-nya pas. Itu yang teman-teman perhatikan. Oke, sini pas ya. Nah, ini yang saya tandakan nih. Nah, sekarang saya buat tes baru untuk menandakan zone sell-nya. Ini kan zone sell, kita menunggu sell nih. Nah,
Jadi saya buat perbedaan warnanya itu dari segi supply, ya kita anggap untuk yang di atas itu untuk sell karena kita mau ambil sell, ya. Sama ada konsep supply and demand. Nah, jadi untuk yang merah nih maksud kita untuk setup sell, kita menunggu setup sell. Dan yang biru nanti kita untuk menunggu setup buy ketika dia retest. Nah, ketika dia retest di sini, nah inilah penandanya untuk kita. Tinggal nanti kita perhatikan ketika market masuk di sana, kita nampak ini adalah swing high swing low dari W1. Seperti itu. Untuk sell. Oke. Nah, sekarang market yang saat ini kan belum menyentuh tuh untuk zone retracement. Oke. Belum menyentuh, dia di zone retracement di situ. Nah, sekarang saya buat nih, kenapa pula nih? Ya. Kenapa ini saya buat ada lagi nih merah di sini, nanti di time frame kecil itu saya data-datakan yaitu di D1. Jadi ada saya bedakan nanti jika dia udah clear arahnya itu saya buat tebal dia. Tebal horizontal line-nya nomor 3 pikselnya. Oke. Nah, kalau dia masih fresh kita buat dia dengan pikselnya 1. Nah, ini pikselnya 1. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita udah dapat untuk W1. Untuk D1, oke, D1, W1 kita udah tarik. Nah, D1 sekarang untuk daily, untuk dailynya kita tarik nih di sini. Jadi di sini kita nampak kesimpulannya tuh, selagi masih ada yang fresh, dia nanti akan menjemput ke sana. Selagi low-nya ini tadi yang kita tarik tadi belum di breakout. Nah, tapi dari sini kita udah dapat arah dia masih melanjutkan penurunan. Oke, sekarang kita tarik pivot di sini. Kita tarik. Akankah dia swing high swing low dia ini? Oke, kita dapat. Nah, ternyata dia valid, berada di area decision dan langsung dia turun. Oke, kita udah dapat di situ. Makanya kenapa saya buat ininya tebal dengan pixel 3 tadi, karena dia ada di retest dengan harga yang sekarang. Nah, tandanya dia turun. Oke, kita hapus lagi. Nah, sekarang kita turun ke H4. Ya. Ataupun di sini kita udah nampak juga, akankah retracement yang ini yang telah membagi tahu arah dia melanjutkan valid? Tentu kita akan tunggu dia. Ya kan? Tunggu, bisa jadi dia nanti membalik seperti itu dari swing high swing low yang ini pula. Nah, dan nyatanya dia telah breakout nih, sell yang ini close dia di bawah, close dia di bawah decision 2. Itu tandanya minggu depan atau minimal minggu depan, maksimal minggu depan itu pergerakan market akan cenderung sell. Itu maksud signalnya dia bagi. Oke, karena dia udah batal. Jadi kalau yang udah batal kita matikan aja, kita hapus. Nah, sekarang turun kita ke H4. Lah, kita udah dapat signalnya untuk turun. Ini udah clear. Oke. Nah, sekarang ke H4. Kita pergi ke H4. Nah, di H4 sesuai dengan yang saya sarankan, kita mencari arah market ataupun CS arah kuku, CS arah dari CSM seperti itu. Nah, seperti yang saya sarankan, kita cukup mencari arah di situ karena kita lebih cocok, lebih baik yang saya sarankan ya, intraday trading mencari arah di H4 seperti itu. Nah, jadi di sini kita udah nampak ya. Nampak dia arah di sini nih. Ini arah kuku sell dan channel pun udah di break ya kan, continuation tandanya.
seperti itu. Nah, di sini kita ada dihitung tadi ya, dari swing low nih ke swing high ini dia udah batal ya, udah di close. Sekarang kita tengok pun di H4 boleh. Nah, itu intinya kita tengok. Oke, kita tengok. Close dia kan di bawah. Nih, close dari bawah, itu tandanya pergerakan market minggu depan insya Allah cenderung turun. Seperti itu. Nah, tapi kita perlu dukungan channel juga gitu loh. Karena dia sekarang bergerak dalam channel juga nih. Kita gariskan lagi channelnya. Oke, kita tandakan channel. Nah, ini channel dia, pergerakan dia sekarang nih. Nah, kalau dia break, tentu signalnya nanti dia akan mencari arah retracement dulu. Sebelum melanjutkan arah maksudnya. Dia arah udah dapat kita, dia akan turun minggu depan seperti itu. Berarti kita menunggu dia di sini. Maka kita buat horizontal line warna merah tapi garisnya atau ketebalannya 1 pixel karena dia masih press seperti itu. Nah, ini juga kita tanda seperti ini. Ini zone kita untuk menunggu sell ataupun arah kelanjutan ke depannya seperti itu. Nah, kalaupun dia break di sini nanti tentu kita bisa masuk dengan syarat ada arah kuku buy dengan target kita di sini. Karena ada zone di sini. Zone yang memberitahu masih press untuk menunjukkan arah gitu loh. Karena kalau untuk penaikan dari sini semua tadi yang kita ukur semua menunjukkan arah masih cenderung turun seperti itu. Oke. Nah, untuk saat seperti ini kita udah kelar untuk menganalisa PRU. Oke. Nah, saya ulang lagi, lanjut di SAU, USD CIF, AUD USD ya. Nah, di situ tadi saya sudah melakukan hal yang sama. Sudah saya marking juga nih. Sudah selesai semua zone yang saya menunggu. Oke. Nah, jadi di sini saya melihatnya seperti ini tadi. Saya tengok dulu W1 karena pergerakan untuk W1 ke depan. Seperti itu. 1 minggu ke depan mau kita analisa. Oke. Gak usah kita ambil dari swing low yang ini. Kenapa? Karena kita ambil yang terdekatnya saja. Kalau kita ambil contoh, kita ambil yang dari sini, Fibo. Oke. Ambil dari sini, tentu dia udah batal kan. Nah, dari sini nampak dia udah batal. Jadi ini kita pindahkan ke sini, dia valid. Oke. Ya, low-nya ini dia valid. Low yang ini dia valid, naik dia. Sentuh di sini, setelah dia dari sini retrace ke bawah tentu dan dia naik. Oke. Kalaupun ke sini kita arahkan ya, dia masih press. Tapi karena ini masih jauh, ya kan? Gak apa-apa kalaupun kita tandakan, gak apa-apa. Gitu loh. Nah, jadi kita tandakan saja, gak apa-apa karena ini press nih demand. Jadi kita tandakan dengan warna biru dengan pixel 1 karena dia masih press. Oke. Oke. Ini dia. Si press. Oke, itu dia zone kita menunggu untuk buy dan nanti bisa juga di situ. Nah, sekarang kita turun ke D1. Ya, kita turun ke D1. D1 yang kita nampak sekarang, coba tengok seperti ini. Ini yang dari sini dulu. Kita tengok akankah dia menurun minggu depan. Dari sini kita nampak. Ya kan?
Di sini kita nampak dia telah batal di sini. Nampak? Dia batal di sini. Karena close dia di bawah, tapi dia memang retest naik. Nah, ini agak meragukan. Ini pun zone re-entry. Untuk yang macam ini nanti jawabannya ada time frame bawah, kita tengok. Ya. Ini maknanya dia kalaupun mau kenaikan, dia sudah dibatalkan di sini karena dia close di bawah gitu loh. Jadi dia close di bawah ini memberikan signal bahwa dia nanti akan melakukan penurunan minggu depan. Ya. Cenderung menurun. Nah, jawabannya nanti sampai di H4 kita ketemu jawabannya nanti. Oke. Turun. Oke, yang sebelumnya lagi masih ada satu lagi. Sebelum kita turun ke H4, ini masih ada nih swing high swing low-nya ini. Nampak? Dia masih jauh, masih ada satu lagi. Kalaupun dia mau kenaikan, masih ada zone retrace yang akan dia jemput di sini. Baru dia bisa kenaikan. Itu tandanya. Makanya kita tandakan lagi di sini demand-nya dengan warna biru yang pikselnya 1. Oke, kita hapus, turun ke H4 sekarang. Kita turun ke H4. Turun ke H4. Oke, ini sudah kita gambar tadi ya, lukis nih zone dia untuk turun. Kita gambar channel di H4 tuh. Nampak kita channel kan? Nah, di channel ini, di H4 ini kita juga bisa tarik. Fibonacci-nya dulu dari high sini ke sini, ke low yang ini. Oke. Nah, dari sini kita nampak dia telah di breakout. Nah, baru makna dia masih akan ada kenaikan karena di H4 tentu kita tandakan dengan channel ini maksimal dia kenaikan menjemput yang kita analisa paling tinggi tadi. Ada nggak supply tadi ya? Nggak ada ya, berarti dia masih cenderung kenaikan dari situ. Dari H4 kita nampak dia masih cenderung kenaikan. Oke? Tapi dia sebelum naik mesti harus ada pijakan dulu dia sebelum naik. Ada retracement dulu. Oke? Nah, di sini kan memang syaratkan nih untuk kita. Di H4 dia memberitahu telah batal untuk penurunan karena nih zone retracement dia ada di breaknya. Oke? Kalaupun dia turun nanti paling dia jemput re-entry dia, retracement untuk naik. Makanya saya buat di yang biru di sini itu karena ada saya lukis tadi dapat di situ zone Fibo-nya. Oke, kita hapus dulu Fibo ini biar teman-teman tahu bagaimana cara penarikan Fibo-nya itu tadi. Oke, kita tarik lagi sampai high-nya ini. Nah, itu dia zone-nya. Dekisan 1, dekisan 2. Nah, di sini dia nanti naik nih. Kalaupun naik dia seperti itu. Intinya nanti gabungkan dengan channel mana yang di break dan tengok signal ketika masuk dia di sini, nanti lakukan filterisasi. Ada nggak setup nanti di time frame kecilnya dia menyokong tuh naik. Tentu kalau ini H4 kita tengok sini H1 dan M15 konfirmasinya nanti. Ada nggak di time frame M15 nanti dia membuat CS arah kuku buy, ataupun ada nggak di mana menyokong dia untuk naik di sekitar sini. Itu cara dia untuk kita masuk nanti. Tapi kalau tidak ada berarti dia akan batal lagi ya, dia akan batal, dia akan menjemput zone yang ini. Nah, tapi secara keseluruhan arah dari direksi market ini dari time frame besar yang kita analisa tadi itu cenderung naik. Kalaupun dia turun sini, ini masih zone fresh untuk retracement dan dia melakukan kenaikan. Nah, intinya arah kita dapat secara keseluruhan dia naik. Seperti itu. Oke, untuk gold udah kelar. Nah, sekarang kita pergi ke
USD CSF. Ke W1 dulu. W1. Nah, di W1 tak usah ambil jauh-jauh, yang terdekat dulu, swing high swing low. Ini contoh. Nampak tak? Swing high swing low nih dari swing high swing low nih dah kita tarik. Tentu di sini zone decision untuk kita sell seharusnya. Tapi CS close di atas, bermakna arah dia akan ada kenaikan nanti. Dari W1 nih memberitahu. Tapi turun sampai H4 nanti baru kita nampak jawabannya untuk kita trading ke depannya 1 minggu ke depan. Intinya dari H4 udah nampak batal, di W1 udah nampak batal ya untuk sellnya. Berarti sekarang dari W1 memberi signal minggu depan akan cenderung kenaikan di USD CSF. Nah, sekarang kita hapus Pibo. Ya, kita hapus Pibo. Kita hapus. Nah, sekarang kita tarik lagi. Kita tarik Pibo yang ini, low yang ini ke high yang ini. Nah, low yang ini ke high yang ini. Karena di W1 ini tidak nampak begitu jelas, kita turun saja di D1. Kita turun ke D1. Nah, di D1 kita nampak dia retest zone ini dan dia lakukan kenaikan sekarang. Oke, nampak ya bahwasanya di sini dia akan melakukan kenaikan sesuai dari arah di W1 tadi. Oke, kita udah dapat. Kita hapus lagi. Nah, sekarang kita tarik lagi swing high yang ini ke swing low yang ini. Nah, kita tarik. Oke, sebelumnya saya jelaskan. Di sini sudah saya tandakan ya. Ini tanda di D1 tadi, dia udah clear kan? Dia udah di-clearkan di D1 nih. Makanya saya buat demand-nya ataupun zone untuk buy-nya nih tadi, zone decision levelnya ini saya buat 3 pikselnya. Tanda dia udah clear. Oke. Nah, sekarang kita tarik yang ini. Nampak tak? Decision level di breakout lagi nih sama CS buy yang ini. Pertanda arah masih lagi naik. Kita turun ke H4 biar lebih nampak cantik. Sama juga dia break ke atas. Ya kan? Nah, berarti dari situ kita dapat signal masih kenaikan. Nah, kita hapus. Sekarang kita tarik swing low ini ke swing high ini. Channelnya nampak. Dia menaikkan, menunjukkan kenaikan. Nah, kita tarik dari low sini ke high yang ini. Nah, dari sini kita nampak nih, udah saya tandakan. Ini kita jumpa zone price untuk kita menunggu retracement dia sebelum kenaikan. Kalaupun channel ini break, tentu kita dapat setup lagi nanti menjelang dia ke sini, menjemput zone retracement ini. Ataupun bisa menunggu di zone ini aja. Seperti itu. Oke. Nah, jadi untuk USD CSF udah clear. Oke, saya pindah ke AUD USD. Nah, AUD USD dari W1 lagi. W1 nah saya kecilin. Ini kenapa nih saya buat di sini? Kita lihat. Oke, saya tarik dulu deh. Dua saya buat di situ, levelnya agak membingungkan. Kita tarik dulu, anggaplah dari sini. Nah, iya nih dia. Nah,
market akan meretrace ke sini nantinya, ya kan, akan meretrace ke sini karena dia belum di retrace. Sebelum, kalaupun dia mau tetap mau turun, dia mesti retrace dulu. Ingat, setiap perjalanan arah, contohnya arah sell dari sini nih, ya kan, kita nampak signifikan drop dari sini, dia mesti membuat pijakan dulu di time frame itu. Dia akan membuat pijakan dulu di decision level dia, pijakan untuk dia melanjutkan penurunan ataupun resisten untuk dia melakukan penurunan. Nah, di sini kita kasih horizontal line karena dia masih press nomor 1. Oke, kita kasih nomor 1. Oke. Kalau mau dikecilkan lagi zonnya, bisa. Teman-teman bisa melihat contohnya ini yang terdekat di sini umpamanya. Nih. Di sini. Nampak? Kalau dia mau melakukan penurunan, dia wajib retrace dulu ke sini. Kalaupun dia terjemput di sini, dia minimal sini dulu yang terdekat nih. Nih. Kalau untuk penarikan di sini cocoknya dia karena di sini terjadi di break arah gitu loh. Oke. Di situ kita udah nampak. Disinilah zone kita menunggu untuk sell dia nanti. Kita tandakan lagi. Nah, oke. Nah, sekarang kita turun ke, hapus dulu pibonya. Kita hapus pibo. Turun kita ke D1. D1 kita punya high di sini. Nih, high. Oke, high, low. Nah, kita tarik pibo di situ. Ya, tarik pibo di situ. Kita tengok decision level. Oke. Nah, di sini. Nah, dari sini kita lihat, coba tengok. Dia dari retest zone ini telah clear dia buat. Nampak nggak? Dia mengclearkan zone dari decision level ini, ya. Dia retest, tandanya arah dia masih kelanjutan nih, valid dia dan turun. Dan kita lihat lagi channel nih, nampak nggak di breaknya? Itu tanda dia akan melanjutkan penurunan nantinya. Nah, karena ini udah clear, ya, karena ini udah clear, kita hapus saja ini. Kita hapus saja karena dia udah clear. Kita hapus saja. Nah, jika seandainya berdempetan seperti ini, nanti akan membingungkan teman-teman sekalian. Nah, kalau dia membingungkan nantinya, seandainya nanti di H4 market sampai sini, teman-teman nggak tahu nih, ini decision 1 kah? Oke, kita geser deh. Decision 1 kah atau decision 2 dia sampai di sini nih, yang ini atau yang ini nih. Caranya mudah. Teman-teman tinggal Oke, rubah namanya di sini. Decision 1 W1. Karena ini weekly W1. Berarti yang ini decision 2. Nah, decision 2.
W1. Oke, jadi mudah. Seumpama nanti H4, umpamanya nih tidak melanjutkan penurunan market ke depannya di H4. Kita lihat nanti seandainya market sampai di area sini, teman-teman bingung ini line apa, cukup teman-teman tekan. Nampak namanya Decision 1 pada time frame W1. Itu cara mudah dia untuk membedakan. Oke, lanjut. Kita pergi ke sini, sudah kita tarik, nampak dia valid ya retracement-nya, dan channel ini pun telah di break, tanda arahnya akan sell. Nah, sekarang kita tarik pula Fibo ini, swing low ini ke swing high yang ini. Nah, kita dapat nih zone press. Kalaupun seandainya sini area untuk kita wanti-wanti, anggap kita sell di sini tadi, area wanti-wanti kita untuk TP ataupun cut profit seandainya kita jumpa setup pembalikan, kita buatlah di sini demand-nya yang press, zone menunggunya yang press ya. Oke, di sini saya buat di H4 itu terpulang, yang mana enaknya nengok karena di sini juga bisa enak kita melihat untuk penarikan Fibo. Mode 1 teman-teman buat sini pun nggak apa-apa, maupun di H4 seperti saya ini pun tak apa-apa. Yang penting teman-teman bedakan dia berdasarkan ini warnanya merah dan biru. Merah untuk sell, biru untuk buy. Lebih mudah lagi kayak ini tadi, Decision 1 H4 gitu, berubah Decision 1 H4, berubah lagi Decision 2 H4. Oke, nah kita udah dapat, hapus, turun ke H4. Nah, di H4 kita melihat, nampak tak market bergerak dalam channel ya. Ini udah di break ya, nih, menjadi cek arah kuku sell pula di sini, selari di sini. Oke, dan nampak arah trend di situ turunnya nanti sampai mana, minimal sampai sini gitu loh. Kalaupun dia sebelum sampai sini dia retest dulu ke sini, baru dia turun ke sini, maka besar kemungkinan nanti dia ini akan batal. Itu asumsinya untuk pertama untuk kita. Yang jelas setiap market sampai di area yang press ini dan press yang ini, kita wajib filterisasi nantinya sampai di situ sebelum mau entry. Dan perhatikan arah penyokong yang lainnya tadi, dan juga bisa dengan channel ini tadi. Oke, sekarang kita tarik di mana kita seandainya di retest ke atas untuk sell. Nih, tarik swing high yang ini, tarik ke swing low nya. Nih udah saya tandakan. Oke, dengan horizontal line 1 pixel, ubah 1 pixel. Oke, nah ini pun juga masih press, kita ganti lagi. Ini saya salah, saya buat 2 tadi ya. Oke, dia masih press soalnya, kita ganti ke 1 pixel untuk memudahkan. Oke, udah selesai. Sekarang kita hapus Fibo-nya lagi. Aduh, ganggu. Oke, kita hapus Fibo. Berarti di H4 telah down untuk kita buat analisa. Nah, sekarang misalnya EU sudah tadi ya. Sekarang GU. EU belum jelas tuh, saya tengokin lagi. Oke, kita balik ke W1. Nih udah saya tandakan swing high-nya dengan cara yang sama, 1 pixel. Oke.
turun ke D1. Nah, sebelum kita turun ini kita nampak zone retracement dia. Kenapa kita tunggu dia retrace ke sini? Karena kita nampak nih. Nampak yang ini kalau dia mau naik ya, kita asumsikan akankah tren yang kita tarik sekarang ini dia tetap melanjutkan kenaikan? Ya. Kita hanya melihat seperti yang tadi. Ada nggak dia palit di zone Decision 1 dan 2 ini dia naik? Ternyata kita lihat tidak ada, dia breakout sell. Nah, di situ isyarat arah akan cenderung menurun nantinya. Oke, udah dapat. Berarti sekarang turun ke D1. D1. Kita turun ke D1. D1. D1 kita besar layar. Nah, kita pun bisa narik dari sini. Kita baca dulu, baca lagi. Teman-teman bisa melihat mana arah tren ke depannya. Nih, kita tarik nih. Ini dia di break. Nampak dekisan levelnya di break sama sel ini tandanya batal. Oke. Isyarat atau signal sama kita bahwa arah cenderung sell. Sekarang naik lagi. Karena dia masih arah tadi cenderung sell, akankah dia tetap turun? Nah, itu yang kita pertanyakan. Tengok, oh iya didukung nih. Valid dia nih. Turun dia sekarang nih. Ya enggak? Nah, ditambah lagi nih pengkuku nih low nih. Lower low. Udah dapat arah. Secara garis besarnya arahnya. Ingat, secara garis besar. Nah, sekarang kita tengok. Validkah dia tetap melakukan penurunan? Dimana kita nunggu retest dia nanti. Oke, ini udah clear tadi, kita hapus saja. Gimana ya, kita hapus. Oke, kita biarkan aja untuk penanda bahwasanya dia udah clear. Berarti dia menunjukkan arah. Seandainya nanti kita tengok di H4 nampaknya seperti ini, berarti dia menjadi petunjuk untuk kita bahwasanya arah yang diberitahu adalah sell karena dia udah clear. Itu tandanya, makanya saya buat 3 tadi ya. Oke, saya buat 3 pixel tebalannya. Nah, sekarang kita tarik yang ini. Kita dapat swing low-nya. Oke. Tarik swing high-nya. Oke. Nampak di sini pun kita lihat lagi. Yang di sininya tadi valid ya, ini ke sini itu penurunannya valid nih yang tebal nih. Nah, sekarang nih dia di break nih. Tandanya udah batal. Oke, dapat arah lagi. Masih cenderung sell. Nah, sekarang untuk yang ini swing high swing low. Ini zone menunggu kita untuk sell dia nanti nih. Bertepatan re-entry insyaallah di sini. Oke, tinggal tengok nantinya. Nah, di sini nampak dia di sini udah tandakan dengan dengan horizontal line warna merah. Tandanya setup menunggu sell nantinya. Oke, udah clear, turun ke H4. Di H4 channel ada. Nah, turun ke H4. Nah, di sini kita nampak nih channel yang ini telah di breakout. Keluar chest arah kuku, nih peluang entry kita, filterisasi. Situ pasti ada setup di H4, H1 dan M15. Tunggu di M15-nya chest arah kuku. Itu dia signal dia nanti kita entry. Contohnya yang kita bahas kemarin. Nah, sekarang kita buat channel. Kalau dia break nanti channel nih, dia akan menjemput zone retracement. Seperti itu. Kalau dia tidak membuat low yang baru. Kalau dia masih di sini naik terus naik sampai sini, berarti swing high swing low kita ini masih valid. Tapi kalau dia tetap turun seumpamanya di sini baru naik, tentu teman-teman tarik baru lagi dari sini ke sini. Asumsikan di sini tadi, berarti ini kan berpindah nanti nih ke sini dia paling tidaknya nanti nih. Macam itu. Tapi kalau seandainya ini dia langsung naik di break channel ini, tentu setup lagi di sini.
boleh kita cari setup buy selagi ada arah kuku, arah CS arah kuku ataupun CSM nanti seumpamanya untuk kita mau entry. Sehingga mana? Sehingga sini. Karena ini udah kita buat zone menunggu kita retracement untuk sell-nya nanti. Seperti itu. Oke. Di EU udah clear. Nah, sekarang terakhir saya buat di GU. Oke, GU. Kita hapus banyak pibo ya. Sorry. Pibo. Ini hapus saja pibo nih. Hapus semua. Kita hapus dulu, clearkan semua. Sorry. Oke. Sekarang ke W1. Contoh. Kalau itu enggak usah. Kalaupun ini kita tarik ini ke sini, tentu dia masih belum pasti kisaran sini dari retracement-nya. Oke, yang kita terdekat lah dulu kita ambil yang terdekat. Contoh di sini, tarik nih. Oke, nampak? Oke, udah pas ya. Pak, di sini dia diberi code ya, diberi code, nampak? Di situ signalnya kepada kita. Dia akan turun nantinya. Nampak? Meskipun dia naik, karena dia ada signal nih, close di bawah zone decision 2. Nah, naik pun dia tetap ujungnya turun, karena ini udah beri signal di pertama nih. Nampak? Saya besarkan. Close dia di bawah sel yang ini nih. Tuh dia. Nampak arah. Oke, sekarang kita tarik. Pertama, dia karena kita dapat signal batal di sini tadi. Awalnya saya contohkan, seandainya teman-teman masih nampak arah itu batal, tentu teman-teman akan menunggu sell kan? Di mana? Nah, di zone sini. Kita tanda low ini ya, anggap market masih di sini ya. Kita tunggu. Oh, ternyata dia tidak sampai ke sini retest. Nah, yang awalnya tadi kita buat zone nunggu kita di sini. Anggap arah low-nya sekarang di sini. Tentu kita pindah dia ke bawah sini. Nah, pindah lagi low level kita menunggunya di sini. Masih juga belum dijemput. Nah, pindah lagi dia ke bawah sini. Oke, pindah dia ke bawah sini. Kita tarik lagi ke sini. Macam tuh. Nampak nggak? Dia retest dan tidak close di atas. Itu tanda arah. Dia memberitahu arah cenderung sell masihan. Searah masih dengan arah yang ini batal tadi. Arah yang sebelumnya untuk buy dia telah batalkan. Nah, sekarang menyatakan retracement sebelum melanjutkan penurunan. Apa enggak? Inilah cara penentuan arah itu sebenarnya. Oke, dah kita tarik sekarang. Contoh lagi yang ini, hapus dulu Fibo nih. Ini tips untuk kita bisa hold sampai bertahun-tahun nantinya ya. Selagi zone decision level kita tidak di breakout, maka dia akan masih valid untuk naik ataupun turun nantinya. Seperti itu saja cara melihatnya ataupun membaca signalnya. Oke, kita tarik swing high swing low. Nampak? Kalaupun kita anggap ini dia akan kenaikan, tapi dia zone decision dan breakout sell yang besar nih. Berarti arah masih cenderung sell. Nah, sekarang kita tarik lagi. Fibo yang nih, swing high, swing low. Kita tarik.
Nah, kurang, jelaskan lagi, pas di high, pas di low. Oke, kita tarik. Dari sini kita nampak dia masih berada di zone decision level kita. Kita hapus dulu nih mengganggu. Oke. 4, dia masih di zone swing level kita. Swing sell-nya masih cenderung sell. Nah, ini pun arah nih. Support ini telah di breakout. Ini arah nih, petunjuk arah untuk sell. Oke. Nampak kita di situ. Sekarang kita tandakan karena dia masih di dalam itu ya. Kita tandakan dengan yang warna merah. Kita anggap dia masih press karena dia belum melanjut arah turunnya. Caranya tinggal teman-teman filterisasi sekitar sini nanti. Ada enggak setup untuk sell time frame W1 sehingga time frame H4-nya. Time frame kecilnya lah intinya. Oke, selagi ini tidak di break, maka ini masih valid. Oke. Kita tunggu ke area sini ya. Oke. Order limit saya diabaikan saja. Jangan terpecah fokus karena itu, oke. Emang di sini ya ada masuk ya zone-nya ya. Tapi gak apa-apa, kita buat press saja dulu karena dia masih dalam keadaan running sekitaran sini. Oke, sekarang kita hapus dulu Fibo. Hapus Fibo dan turun ke D1. D1. Di D1 ini udah tarik belum ya? Kayaknya udah deh. Ya, oh iya udah. Nah, nampak tak? Nampak tak? Cantik kan? Nah, D1 dia memberitahu ini yang di W1 tadi dia clear di sini ya, disentuh, tapi masih ada peluang dia naik sehingga sini sebelum melanjutkan penurunan. Di D1 dia sekarang berada di dalam zone itu. Berada di dalam zone decision level. Oke, kita tandakan. Anggaplah saja dia masih di sini. Tandakan. Tambah lagi. Tandakan decision level kita. Oke. Caranya untuk minggu depan untuk D1 teman-teman silakan tengok setup. Oke, saya contohkan deh ya. Kita tengok akankah dia ini turun selepas ini, ataupun dia naik sini lagi baru turun, ataupun dia akan batalkan. Intinya kita tengok apa yang terjadi di time frame kecilnya. Coba kita filter dulu. H4 apa? Setup pull nih. Extreme TP wajib, no momentum berubah menjadi MSP. Yang awalnya CSM re-entry buy, setelah re-entry tidak ada momentum buy dengan rejection. Turun menjadi C Sarakuku, berubah setup extreme TP wajib, MSP, market hilang volume ataupun no momentum buy, CS arah kuku, bahkan sekalian CSM. Ini C Sarakuku, ini C Sarakukunya dan ini CSM. Oke, nampak ini insyaallah turun nih minggu depan nih. Oke, dari situ pun entah nampak kita. Tengok di H1 ada apa di situ? H1. Ada kuat cesara kuku. Banyaknya cesara kuku nih. Baby pun mendata. Signal lah tuh nak turun. Nih cesara kuku yang nih pun peluang untuk kita nih. Nampak tak? CS arah kuku nih. CS arah kuku nih. Coba tak tarik Pipo. Mestilah cantik tuh. Oke. Tarik dari swing high yang nih, swing low yang nih. Nampak? Cucuk je terjun lepas tuh dia. Cantik kan?
Nah, itulah dia power dia ilmu yang kita pakai sekarang nih. Oke, kita balik tadi terakhir D1 ya. Oke, D1 udah dapat. Hapus. Udah kita tandakan. Expo, mana zone kita menunggu? Minimal dia tuh turun. Nih, yang saya buat buy limit kalau tak salah nih. Low-nya yang nih, tarik sehingga high. Tuh dia areanya. Selagi dia tak break, maka dia akan balik masih untuk naik. Kita tandakan tentunya warna biru di kawasan sini. Oke, dapat ya warna biru dengan pixel 1 saja. Ops. Tandakan. Oke. Nah, sekarang kita pindah. Oke, sebelum kita pindah masih bisa. Oh, maksimal ya. Sorry. Maksimal di Expo. Minimal di Expo. Tarik lagi. Oh, udah ya. Sudah. Oke. Sudah kelar. Ataupun di sini karena ini nampak nih saya contohkan ya. Karena ini masih CSM. Tentu kita tunggu re-entry nanti tak? Betul tak? Re-entry. Kita tarik pibo. Akankah dia naik nanti? Jemput zone retracement kita ini sebelum turun. Nah, ini contoh SOP langsung nih, SOP yang kemarin yang kita bahas. Nah, di sini zone kita menunggu dia untuk share. Ya. Bertepatan di kawasan re-entry dia. Oke. Yang jelas setup di sini dah nampak dia kuku akan turun minimal sampai sini ya. High ini dekisan 1 dan dekisan 2. Silakan teman-teman lihat nanti hasilnya before after dia macam mana ya. Tengok aja besok, insyaallah dia turun nih. Insyaallah. Kalau tidak mesti ada yang dia batalkan. Ada yang dia di breakout di kisin level dia nanti. Itu analisa selanjutnya. Oke, saya rasa cukup. Nanti teman-teman bisa coba sendiri untuk di pair yang lainnya dengan cara yang sama. Oke, saya rasa cukup sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hampir sejam.